Hai guys, kembali lagi di podcast Spill the Tea. Aku Ara Dan aku Awa. Kali ini kita akan membahas isu terkait media sosial, etika, dan batas kebebasan berekspresi. Wah, pernah nggak sih kamu tuh ya lagi asik nih scroll di media sosial, terus tiba-tiba kamu tuh ngeliat postingan orang yang terekam dari kamera orang lain itu sedang melakukan sesuatu yang di luar value dia. Pernah, itu yang kemarin lagi viral itu kan, yang joget-joget itu kan. Bener banget. Ya contohnya tuh ya kayak yang kemarin itu, yang DPR lagi terekam asik joget nih di ruang rapat ya. Harusnya kan DPR tuh kan dikenal sebagai orang yang berwibawa, terus Ya, orang yang bener. punya value tinggi. Tiba-tiba jadi kayak dancer. Nah, asik banget gak sih, Wak, kalau di podcast episode kali ini kita itu ngebahas tentang batas kebebasan berekspresi di media sosial ya, terutama bagi mereka tuh yang punya jabatan tinggi kayak DPR itu tadi. Asik dong, karena kan itu pernah menjadi topik pembahasan yang panas kan di publik. Bener, panas Iya. nih, panas nih. Udah ikutan panas sekarang? Udah Oke. keringetan. Iya, Ra. Sekarang tuh sebenarnya hampir semua pejabat itu tuh mereka punya media sosial kan. Benar. Ada yang isinya itu kan tentang edukasi, ada yang isinya itu tentang kebijakan, ada juga yang ngasih informasi tentang loker pekerjaan positif gitu kan. Ada yang berusaha menaikin citranya biar dipercaya di mata publik gitu kan. Tapi ada juga yang isi kontennya tuh cuman joget-joget. Nggak jelas gitu ya. kan. Nah, sebenarnya ya Ra, kalau kita tarik ke belakang gitu, mereka sebenarnya para DPR ini tuh kan juga manusia biasa gitu kan. Mereka sama kayak kita, mereka itu punya hak untuk berekspresi, mereka punya hak untuk senang-senang, juga membagikan kisahnya mereka lah gitu kan di media sosial. Cuman nggak mungkin juga kalau misalkan DPR tuh di sosial media tuh kaku terus. Iya. Ya kan, kayak ih cool banget gitu kan, Ya, nggak kanebo mungkin tuh. ya, kan nggak mungkin kan. Nah, tapi masalahnya tuh ada di titik-titik tertentu gitu loh. Mereka itu kan bukan cuma individu. Para pejabat ini kan mereka tuh dikasih amanah sama publik gitu kan untuk menjalankan, dan para DPR ini kan juga digaji dari mana? Dari uang pajak. Nah, gitu kan. Jadi setiap gestur yang mereka tampilkan di sosial media itu tuh pasti menarik makna si sosial dan politik ini. Makanya di sini itu problemnya bukan soal mereka joget-joget, bukan tentang lagu ataupun gerakannya, tapi soal konteks yang mereka perlihatkan di sosial media itu gitu loh. Nah, benar. Konteksnya yang kemarin itu kan kita lagi panas. Banyak rakyat yang turun ke jalan buat demo, terus banyak yang bingung karena kasus politiknya itu, korupsi itu lagi marak-maraknya. Benar. Di satu sisi ada DPR yang lagi asik kayak santai, seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Nggak dengar masukan rakyat. Iya, keluhan siapa rakyat, coba kan? rakyat yang nggak kesel gitu DPR-nya kayak gitu ya? Iya, benar. Mereka yang harusnya mewakilkan suara-suara rakyat, mereka asik sendiri tuh. Nah, padahal ya, Ra, di era media sosial sekarang tuh, satu video pendek, kayak misal kamu lihat di Reels, di TikTok, di YouTube yang short itu, akan dampaknya itu lebih kerasa daripada kamu nulis 1000 kata klarifikasi. Itu kan nggak berdampak sama sekali gitu kan. Niatnya mungkin memang mereka di awal itu cuman bercanda, tapi saat sampai ke publik itu kan pesannya beda-beda kan. Seolah rakyat tuh, publik tuh ngerasa apa sih kok keluhan kita selama ini tuh kok nggak didengar gitu kan. Dan disitulah emosi publik tuh meluap, bukan karena jogetnya, tapi karena ngerasa selama ini apa yang mereka sampaikan tuh nggak didengar gitu. Aduh, agak seret ya, Wak. Minum Ya, dulu kali boleh ya? Saya itu berat banget ya bahasnya, Benar. joget-joget. Nah, bener, Wak, kalau kita tuh ngomongin kebebasan berekspresi secara teori ya sah-sah aja. Mereka juga manusia, mereka punya hak yang sama untuk melakukan Atau sesuatu, menunjukkan ya. menunjukkan ekspresi mereka di sosial media. Ya, benar. Tapi kita tarik lagi nih, kita lihat lagi mereka itu siapa sih? Pasti tuh kalau misalnya mereka ngeposting sesuatu, mereka tuh pasti kayak nggak sebebas kita nggak sih? Pasti Iya. ada sesuatu lembaga yang mereka Iya, bawa, tadi ada yang citra itu. yang harus Iya. mereka jaga gitu ya. Nah, tadi yang mereka selalu membawa makna si sosial sama politik Benar. itu gitu kan. Tapi ya Ra, penting perlu diingat juga kalau misalkan kebebasan berekspresi itu dia tuh nggak pernah berdiri sendiri, nggak absolut gitu. Ya, Pasti akan betul. selalu ada pagar-pagar yang ngiringinnya kan. Benar.
Nah, setahu aku ya, Wak, ada 3 pagar nih yang bisa jadi batas mereka itu kayak yang mengiringi kebebasan berekspresi mereka, terutama di sosial media ya. Apa aja? Yang pertama, itu ada norma sosial. Kenapa norma sosial? Nah, norma sosial itu tentunya mereka bawa. Pasti publik itu ngelihat apa sih ini pantas nggak sih mereka tuh ngeposting ini di media sosial mereka. Pasti itu publik tuh ngelihatnya itu di situ. Ada norma sosial yang mereka tuh harus jaga gitu. Iya benar. Terus yang kedua itu juga ada etika dan juga kepekaan gitu. Mereka itu ngeposting itu tuh di saat yang tepat atau enggak. Kalau misalnya di saat yang tidak tepat ya kayak yang kemarin itu isunya lagi panas-panas, kok mereka kayak ngeposting joget-joget, itu kan dilihat seakan-akan mereka itu tidak peka dengan keadaan. Nggak peduli sama Iya, kondisi. benar. Dan yang ketiga nih, yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial, Pak. Apalagi bagi mereka yang kalau ngeposting sesuatu itu punya dampak besar bagi banyak orang. Nah, di sini ya, Wak, kebebasan berekspresi bagi anggota DPR itu ketemu dengan satu kata kunci, yaitu jabatan. Oke, jabatan. Nah, mereka jadi nggak bebas karena ada label, ada jabatan yang nempel sama mereka gitu. Begitu seorang duduk di kursi rakyat, kursi anggota DPR itu, nah postingan sesuatu yang mereka upload itu kita lihatnya itu bukan lagi tentang apa sih yang mereka post, tapi lebih ke apa sih lembaga ini tuh lagi menyampaikan pesan apa sih. Kita lebih ngelihatnya tuh ke situ. Nah, di situ tuh ya, Rah, beban moral itu tuh muncul. Tapi beban moral itu muncul tuh sebenarnya bukan untuk membatasi mereka berekspresi sebenarnya, tapi itu untuk menimbang apakah ekspresi yang mereka lontarkan, mereka perlihatkan di media sosial itu tuh sejalan dengan kondisi publik. Apakah para DPR itu memperlihatkan sisi empati mereka, atau justru itu malah memperlebar jarak antara rakyat dengan para pejabat gitu kan. Nah, kalau ngomongin jabatan ya, Wak, yang di highlight itu bukan mengenai sesuatu yang disampaikan lewat pidato resmi aja, tapi juga lewat postingan yang diupload itu tadi, video pendek itu bisa jadi dampak yang besar bagi kita semua. Oke. Nah, kalau ditarik lagi ya, Ra, sebenarnya etika itu tuh bukan soal boleh atau enggaknya, tapi di sini itu soal tentang pantas atau enggaknya. Bayangin aja nih, rakyat lagi kesusahan, lagi nyampein apa yang mereka butuhkan, tapi yang muncul di timeline, yang muncul di sosial media itu justru joget-joget, ketawa-ketawa tanpa adanya rasa empati gitu kan. Wajar dong kalau misalkan rakyat marah gitu kan. Di sini kok wakil rakyat tuh nggak ngedengar, kok mereka nggak peduli sama kondisi publik gitu kan. Makanya di sini para pejabat itu sangat membutuhkan atau memerlukan etika komunikasi. Para pejabat itu harus bisa ngerti sama kondisi sosial, mereka harus punya empati, mereka harus tahu kapan waktunya mereka serius atau santai. Bukan berarti kalau misalkan para DPR tuh mereka tadi harus kaku gitu kan, enggak. Cuman mereka pasti akan punya batasan waktu di mana mereka bisa santai dan mereka bisa serius. Iya, benar. Kita berarti emang harus melihat konteksnya aja ya. Iya, benar. Kemarin kan konteksnya emang lagi panas-panasnya gitu ya. Terus mereka kayak pasti dilihatnya itu tidak peka dan juga abai sama masalah tersebut. Jadi dilihatnya itu bukan viral enggaknya, salah enggaknya, tapi kita juga harus bisa ngelihat dari konteksnya itu tadi. Benar, kan masyarakat juga udah ngasih tahu nih mereka butuhnya apa gitu kan, tapi kok para pejabat nggak peduli, malah asik-asik gitu kan. Nah, sekarang aku mau tanya kamu. Jadi menurut kamu joget-joget DPR itu benar atau salah? Apa ya jawabannya ya? Menurut kamu nih setelah tadi pembahasan kita yang sedikit seret itu, yang bikin pusing panas itu, menurut kamu? Kalau menurut aku itu bukan bener atau salahnya sih, Wak, tapi lebih ke konteksnya, terus juga lebih ke waktu dan juga tanggung jawab. Nah, menurut kalian bagaimana seorang anggota DPR apakah masih memiliki batas kebebasan berekspresi di media sosial, atau mereka itu bisa bebas aja nih kayak kita buat berekspresi? Share pendapat kalian di kolom komentar, karena di era digital sekarang yang diawasi itu bukan cuma rakyat aja, tapi juga wakil rakyat juga perlu diawasi. See you!